Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu anime yang tayang di musim ini, yaitu Shin no Nakama. Kita akan membahas mulai dari reuni antara Ruti dengan Red, Ruti yang berhenti menjadi pahlawan, hingga pertarungan terakhir melawan Ares. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari sebelum reuni antara Ruti dengan Red. Seperti yang kita ketahui, Ruti merupakan seorang pahlawan. Namun sebenarnya, Ruti sendiri tak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya terpaksa melakukannya karena anugerah bawaan Ruti sejak lahir adalah pahlawan. Sehingga mau tidak mau, ia harus berperan sebagai pahlawan dan menuruti dorongan dari anugerahnya. Ruti sebenarnya hanya ingin hidup normal. Karena itulah, ia selalu berharap dan mencari cara agar bisa berhenti dan terbebas dari belenggunya sebagai pahlawan. Saat Albert yang dirasuki iblis datang menemui Ruti, ia membicarakan mengenai anugerah iblis yang dapat menekan anugerah bawaan seseorang. Setelah mendengar itu, Ruti pun memiliki harapan agar bisa menekan anugerah pahlawannya, yaitu dengan menggunakan anugerah iblis yang bisa didapatkan dengan obat khusus. Ruti bersama dengan Tise pun pergi meninggalkan parti pahlawan dan menuju ke Zoltan untuk mencari kimiawan yang bisa membuat obat khusus pembangkit anugerah iblis, yaitu Godwin. Di sini jugalah hubungan Ruti dan Tise sebagai teman semakin dekat. Tise kemudian menjadi teman pertama Ruti yang berharga baginya. Sesampainya di Zoltan, Ruti dan Tise menyamar dan tinggal di sebuah penginapan. Mereka juga kemudian mengambil Godwin dan membawanya ke sebuah reruntuhan elf kuno yang berada di hutan. Di sanalah Godwin membuat obat khusus untuk Ruti. Ruti meminum obat tersebut sehingga dorongan dari anugerahnya mulai semakin berkurang. Suatu hari, Ruti membutuhkan suatu obat sehingga ia pun mengunjungi apotek Red dan Reed yang terkenal di Zoltan. Dan disinilah, Ruti secara tak terduga bertemu kembali dengan kakaknya, yaitu Red, yang dulunya dikenal sebagai Gideon. Saat mereka semua saling berbicara, Red menjelaskan pada Ruti bahwa ia tinggal bersama Reed dan ia juga berencana akan menikah dengannya. Lalu bagaimana reaksi Ruti? Ruti tentu saja tidak marah, ia hanya mengangguk dan mengiyakannya. Setelah itu Ruti mengajak Red untuk kembali ke parti pahlawan bersamanya. Reed juga bisa ikut bersama mereka. Namun, Red menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan terus tinggal di Zoltan. Ruti pun mengatakan bahwa tidak apa-apa. Ia juga mengatakan bahwa ia akan tinggal di Zoltan juga. Sejak saat itu, kehidupan sehari-hari mereka kembali seperti biasanya. Terkadang Ruti dan Tise membantu pekerjaan Red dan Reed di apotek. Di sini Ruti belum membicarakan mengenai obat pembangkit anugerah iblis yang ia minum pada Red, karena Ruti takut Red akan marah. Saat Ruti pergi ke reruntuhan sendirian, Tise membicarakan itu dan menceritakan semua kondisinya pada Red dan Reed. Setelah itu mereka semua pun menuju ke reruntuhan untuk menemui Ruti. Dalam perjalanan, Red sempat bertemu dan berbicara dengan Danan yang asli. By the way, di sini ada dua Danan di saat yang bersamaan, yaitu Danan asli yang telah bertemu dengan Red dan Danan palsu yang sedang bersama dengan Ares. Danan palsu ini sebenarnya adalah iblis Asura, yaitu si Sandan, yang menyamar menjadi Danan. Si Sandan kemudian bekerja sama dengan Ares. Ia memberitahu lokasi Ruti yang sedang berada di reruntuhan dan mengenai Gideon yang hidup damai di Zoltan sebagai Red. Setelah mengetahui itu, Ares bersama dengan si Sandan pun pergi ke apotek Red terlebih dahulu. Saat itu apotek Red sedang kosong karena Red dan yang lainnya sedang menuju ke tempat Ruti, yaitu di reruntuhan. Ares pun mengacau dan menghancurkan barang-barang di apotek Red. Setelah itu ia bersama si Sandan pun pergi ke reruntuhan tempat Ruti berada. Nah, dengan begini semua karakter kita telah berkumpul di reruntuhan elf kuno, yaitu Red, Ruti dan Tise yang ingin menemui Ruti dan berbicara dengannya. Dan Ares bersama si Sandan yang ingin memaksa Ruti agar tetap menjadi pahlawan. Red dan yang lainnya tiba lebih dulu di reruntuhan dan bertemu dengan Ruti. Di sana juga ada Godwin, kimiawan yang membuat obat khusus untuk Ruti. Setelah mereka berbicara, mereka merasakan ada penyusup di reruntuhan tersebut. Nah, penyusup tersebut adalah Ares dan si Sandan yang telah tiba di reruntuhan. Beberapa saat kemudian, Ares bertemu dengan Ruti dan Red. Ares kemudian memaksa Ruti untuk kembali berpetualang dengannya sebagai pahlawan. Namun Ruti menolaknya. Di sini Ares juga dengan beraninya menyerang Red di hadapan Ruti. Sehingga Ruti pun langsung menusuk Ares dengan pedangnya dan membuatnya terluka parah. Setelah itu Ruti mengobati Red dan kembali berkumpul dengan Reed, Tise, dan Godwin. Sementara itu, Ares yang terluka parah merasa frustasi karena ditolak oleh Ruti.
By the way, tujuan Aris ingin mendapatkan Ruti adalah untuk meningkatkan martabat keluarganya. Saat Aris frustasi, si Sandan pun muncul dan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Ia kemudian menghasut Ares untuk mendapatkan Ruti secara paksa. Si Sandan mengatakan bahwa di reruntuhan kuno tersebut terdapat pedang suci yang tersimpan. Dengan pedang suci itu, mereka pasti akan bisa mengalahkan Red dan yang lainnya dan memaksa Ruti untuk kembali menjadi pahlawan. Singkat cerita, Ares dan si Sandan kemudian berhasil mendapatkan pedang suci tersebut. Saat mereka baru mendapatkan pedang itu, Danan yang asli muncul di hadapan mereka. Danan kemudian bertarung melawan si Sandan dan berhasil memojokkannya. Namun karena Ares ikut campur membantu si Sandan, situasi pun berbalik sehingga Danan terkena serangan dan terluka. Setelah itu, Red dan yang lainnya akhirnya muncul. Mereka semua pun mulai bertarung melawan Ares dan si Sandan. Di tengah pertarungan, Red dan Reed terkena jebakan yang membuat mereka berdua jatuh ke sebuah lubang. Saat itu Ruti pun kena mental karena mengira Red dan Reed telah mati, sehingga Ruti tak bisa bertarung lagi. Saat itulah Tise melindungi Ruti mati-matian, sehingga ia sendiri terluka parah. Sementara itu, di detik-detik terakhir, Danan yang baru sadar lagi menyelamatkan Red dan Reed yang terjatuh, sehingga mereka semua bisa naik ke permukaan lagi dan kembali bergabung ke pertarungan. Red kemudian mulai berlari mendekati Ares. Di sisi lain, Tise dan laba-labanya, yaitu Uge-Uge-san beserta Godwin, bekerja sama untuk mengganggu serangan Ares yang akan diarahkan pada Red. Sementara Reed membantu Red untuk mendekati Ares. Dan akhirnya, saat Red berhasil mencapai Ares, Red pun langsung membunuh Ares dengan cara menebas tubuhnya. Dan dengan begitu akhirnya Ares pun mati. Di sisi lain, Ruti yang kondisinya sudah kembali, juga kembali bertarung dengan si Sandan, dan Ruti juga berhasil membunuh si Sandan. Dengan begitu pertarungan melawan Ares dan si Sandan pun berakhir. Namun, last boss yang sebenarnya baru akan muncul, yaitu Ruti. Setelah membunuh si Sandan, Ruti tiba-tiba hilang kendali karena efek dari anugerah iblisnya, sehingga Ruti pun menyerang Red. Red yang hampir terkena serangan Ruti, untungnya dilindungi oleh Tise, sehingga Tise pun terluka parah. Red kemudian bertarung melawan Ruti yang hilang kendali, dan di akhir pertarungan tersebut, Red berhasil menjatuhkan senjata Ruti dan segera memeluknya. Saat Red memeluk Ruti, Ruti pun kembali seperti semula. Dengan begitu, barulah semua pertarungan berakhir. Tise yang tadinya terluka parah dan sekarat berhasil diselamatkan dan diobati oleh Theodora yang saat itu datang bersama Albert. Setelah itu mereka semua pun kembali ke kota. 5 hari berlalu sejak pertarungan di reruntuhan kuno. Saat ini, Ruti bersama Red dan Reed melihat salju yang turun. Sejak setelah pertarungan sebelumnya, anugerah pahlawan tetap ada di dalam tubuh Ruti. Namun efek dan dorongannya telah hilang sepenuhnya, sehingga Ruti pun bisa hidup normal sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pahlawan lagi. Ruti bersama Tise juga mulai menetap di Zoltan, dan dengan begitu, kehidupan santai Ruti dan Tise pun dimulai. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Shin no Nakama pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.